Berapa? 12,5 ons, 12,5 on emas ya, 1.250 gram. Kalau 1 juta, 1 miliar, cuma 2,5. Ya, 1 miliar 250 juta. Kalau harganya 1 juta sekarang berapa? 1 gramnya. Ya. Luar biasa. Sehingga sekitar 3 miliar sekian untuk dihadiahkan kepada tercinta Siti Khadijah. Khadijatul Kubra, Khadijah yang agung. Mana tahan? Kalau mahasiswa saya tanya, ada nggak terdengar sekarang yang berani ngasih mahar sekitar 3 miliar lebih itu? Ada Pak? Siapa? Anak Wijal. Duitnya, duit Wijal. Duit Wijal kok baik. Nabi duit sendiri. Sebab di zaman jahiliyah ketahuan mengasih mahar kepada calon istri, ada dari belakang susupan dari mertua itu tercela. Tercela kan dulu kalau ada. Nah sekarang bisa aja ya, karena cinta dengan seorang pria yang sudah dicintai oleh anak istrinya, banyak duit, kirim aja duit, mau ke mana? Yang ini jujur dulu ya, dikirim aja. Ketahuan zaman jahiliyah itu tidak tidak dianggap punya akhlak. Pemuda yang tidak punya akhlak, Nabi sendiri, luar biasa. Sehingga kalau sejarahnya nanti Nabi kan bawa korban berapa? 100 ekor onta. Kenapa sekarang bupati wali kota yang mau korban sampai 100 ekor? Presiden aja paling berapa? 35 ya, paling 35. Mau dikirim satu kotak satu, mau dikirim 2. Nabi 100 ekor onta disembelih oleh beliau sendiri. Ada 2 riwayat, ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 67. 33-nya disembelih oleh Sayyidina Ali. Ayo, coba bayangkan, siapa anak muda sekarang yang berani nyembelih kambing sendiri? Saya takut juga nyembelih. Saya ingin langsung saya kalau kurban serahkan kurbannya aja, saya tinggal bersih aja. Orang lain yang menyembelihkan. Nabi Abdal yang bersih 70 ekor. Ayo kamu. Jadi bacalah ya, Nabi Rasul atau tadi ya Muhammad super leader, super leader karena saya Tony itu mu'tabar karena beliau juga sumber referensinya itu juga yang handal, yang bisa dipercaya ya. Kalau Hayat Muhammad, Ustaz Haikal itu imam itu luar biasa, ada sekitar 60 bahasa sudah terjemahan dunia ini sudah diakui. Nah, saya baca juga di situ bahwa pada saat Isra Mi'raj, Nabi ketemu malaikat sebesar bumi. Di Dardir nggak ada, di Dardir nggak ada, di Abdul Halim Mahmud nggak ada. Di situ saya baca ada. Oh, luar biasa ada malaikat besar gitu ya, sebesar bumi. Ya, tapi malaikat kan nggak apa-apa saja dia berubah ya. Itu anak Allah nanti dibuat besar dan menjadikan itu nggak apa-apa. Tapi luar biasa, Nabi pernah lihat satu malaikat sebesar tenggelam lebih. Kalau saya pun datang, ya. Jadi, nah kita kembali di sini. Ini tantangan ini untuk bekerja demikian. Kesulitan itu merupakan tantangan untuk demikian. Ya, jadi itu dari jurus dari ini. Nah, ini masalahnya sini lah. Peluru proses kemajuan keragaman merupakan keniscayaan ya. Jadi kepastian kita tidak boleh menganggap bahwa kita ini satu, beragam. Di sini aja beragam. Mungkin ada yang tamatan UIN, ada tamatan ULAM, ada tamatan UNISKA, ada tamatan Jami, ada macam-macam. Ya, ada SMA, ada Aliyah. Ini ragam. Jadi ulamanya penting beragam juga. Ya, ini terdapat aspek positif memunculkan dinamika menghasilkan persaingan ke arah kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan oleh aktivitas inovasi dan kreasi sebetulnya ya, oleh individu masalah itu sendiri kreasi dan inovasi. Tapi yang saya perlu ingatkan jangan nanti salah sambat pluralis itu menjadi
ya. Pluralisme. Pluralisme itu ajaran yang mengatakan agama sama semua. Nah, begitu. Makanya saya katakan perlu ada wawasan. Ingat, pluralis saja sifatnya keberagaman, gitu ya. Sifatnya akan menjemukan pluralitas beragam atau pluralis, ya, sifatnya beragam. Jangan pluralisme harus ada paham itu. Kalau pluralisme nanti adalah paham filsafat mengatakan bahwa semua agama sama benar. Oh gitu. Inna dina Allah Islam. Itu perlu. Jangan ikut-ikut ya. Nah, pertama aspek positif ya. Kemudian juga ada aspek negatifnya, karena kalau keragaman tersebut menunjukkan sikap dengki, persaingan tidak sehat, kepentingan golongan, menuntut nilai kemanusiaan, kenyamanan interaksi, tidak terwujudnya kehidupan yang menulis, saling tidak mengenal, ini negatif. Ya, tergantung nanti memahaminya. Ya. Kemudian kita lihat dakwah di tengah-tengah masyarakat pluralis menghadapi tantangan tersendiri dalam menunjukkan heterogenitas masyarakat di berbagai aspeknya, menghadapi pendekatan strategi agar tujuan dakwah bisa efisien, efektif, dari efek negatif, belakang sudah selesai. Jadi memang sekarang ini terasa sedikit ya, lebih kencang, lebih memencar sifat-sifat keberagaman ini. Dulu tidak terasa. Ya mungkin organisasi Islam juga beberapa saja. Sekarang organisasi politik saja berhambur, organisasi sosial keagamaan berhambur, baru sekarang yang pluralis atau sifat-sifat kemejemukan keragaman ini tambah kencang namanya, tambah tersebar. Kemudian satu yang sampai nanti 70 ya, untuk cabang. Nah, akhirnya satu saja ya yang bisa masuk surga. Nah, dalam konteks ini, para dai seharusnya bisa membaca beragam pluralitas masyarakat yang menjadi dakwah, karena itu akan mampu memainkan peran secara tepat. Di sini yang pentingnya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan apa beda tantangan dengan hambatan. Nah, tantangan tadi ada aspek positif dan negatif, sementara hambatan negatif semua. Coba kita lihat di sini ya. Tantangan, hal atau objek menggugah tekad meningkatkan kemampuan mengatasi masalah atau rangsangan. Nah, kesulitan itu merupakan tantangan untuk diri. Jadi kesulitan hidup itu tantangan, bukan hambatan. Hambatan berupa halangan dan rintangan, kayu penghalang atau penghampang jalan dan sebagainya. Ini kalau hambatan langsung, ini negatif. Tapi kalau di sini objektif, namanya tantangan itu bisa negatif, bisa positif, tergantung kita lihat. Nah, makanya judulnya adalah tantangan. Selebihnya para dai harus memahami misi-misi Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia mencakup tujuan awal pendirian Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia adalah menggiatkan, meningkatkan mutu dakwah Islamiyah di Indonesia. Menggiatkan sekaligus meningkatkan mutu dakwah. Ya, ini pemerintah maka perlu peningkatan wawasan juga. Kalau visinya terwujudnya tantangan kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami berdasarkan takwa dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini visinya. Ya, visinya tadi dilihat di dasar. Jadi kita lanjutkan. Nah, kita masuki corak masyarakat plural ya. Satu, keragaman masyarakat disini dari segi suku bangsa. Sekarang berbagai struktur, ada istiadat, sikap pandangan, bahkan bahasanya ini ragam ini. Ada stereotip, kalau suku itu adalah apa namanya, engken, kalau suku yang lain koya, macam-macam tuh. Stereotip, tapi stereotip aja. Bisa betul, bisa tidak. Kalau asli stereotip itu bisa betul, bisa tidak. Tadi lengkap lah ya. Nah, ada istiadat, macam-macam, sikap pandangan, macam-macam, bahasa, macam-macam. Ini dari seluruh keragaman suku bangsa. Keragaman dari segi agama minimal 6 ini di Indonesia, 6 agama. Memiliki perbedaan-perbedaan fundamental, tetapi bisa pula memiliki kesamaan pada tataran parsial, ya. Jadi apa namanya, beragama itu sebetulnya harus secara objektif. Kita harus mengakui bahwa agama itu semua mengajarkan antara lain beberapa hal,
elegan. Tapi yang paling benar, yang paling baik harus diakui, harus Islam. Tidak boleh kita menyamakan dengan itu pluralisme bersama. Nah misalnya ajaran Ar-Rahman, ngasih penyayang. Mungkin juga ada di Kristen kita kasih. Ya. Tapi secara fundamental hal fundamental berbeda antara satu agama dengan agama lain. Dan kita harus yakin bahwa secara absolut agama kita yang paling benar. Agama mereka juga begitu. Mereka mengaku bahwa dia yang paling benar. Ya, tapi kalau tidak ada lagi agama yang paling benar, apa beragama? Seperti baju aja. Mau pakai baju koko, mau pakai jas, mau pakai sisirangan. Nggak bisa, harus ada absolutisme agama. Coba baca Korea. Justru absolutisme agama itulah penting bagi setiap agama. Nah, sehingga kemarin kan macam-macam itu ya. Nah, ada juga yang marah. Ini seperti simplitis saja. Wah, di luar Islam juga ada yang marah. Dengan beberapa hal kegiatan yang seakan-akan mau disama-samakan saja semua agama. Ya. Jadi nggak bisa. Nah, ini secara fundamental berbeda. Tetapi partiannya mungkin ada beberapa kecil yang bisa sama ya. Di global ini tidak mustahil pada masa perbedaan silam. Jadi kritik Islam terhadap Nasrani ya, menuhankan Isa. Ya. Kritik Islam terhadap Yahudi, kapitalisme, duit penyikiran. Ya. Jadi ya ada kritik besar ya. Nah, dalam internal beragama Islam juga ini internal kita nih. Keragaman juga, majemuk juga, tidak kalah rumitnya ya. Menjadi tantangan dakwah juga. Aliran keagamaan sangat beragam sejak dari yang klasik dulu hingga yang kontemporer sekarang. Ada Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Ahlussunnah wal Jamaah. Saat ini muncul ada Salafi, ada Wahabi. Tambah ya. Tadi saya katakan memang plural atau pluralis, sifat keragaman ini semakin kesini, semakin global ini semakin boom, bukan bocor, ya, ujian. Ini jadi tantangan juga. Gimana Anda kalau menghadapi kelompok-kelompok seperti ini? Nah, kita yang harus wal jamaah harus siap ini. Kita ini yang menghadapi macam-macam. Ya. Sebenarnya masyarakat itu mungkin sebagian besar terjun ke sini, sebagian besar terjun ke sini. Kita terjun untuk berdakwah, ya, misalnya. Ya, gimana? Nah, empat dari segi organisasi, ada Muhammadiyah, ada ulama, Al-Auxiliar, Al-Irsyad, dan sebagainya. Di sisi wawasan keagamaan, semuanya memiliki perbedaan yang menarik kehati-hatian dalam berdakwah. Ya. Dari segi sosial ekonomi, ada komunitas pedesaan, ada komunitas perkotaan, beda. Ada kelas ekonomi rendah, menengah, tinggi, ya. Sekarang juga ada masyarakat komplek perumahan, baik komplek perumahan umum maupun madani. Sekarang ada komplek perumahan madani, ada komplek perumahan yang umum. Ya. Beda-beda. Nah, kemudian apa? Tentu juga memiliki keragaman luasan yang beragam pula. Saya beli Alkah di satu Alkah di dekat satu bulan di Kota Tubai dan kami kota ada mungkin satu ada Alkah apa itu yang diasuh oleh pengurus Muhammadiyah. Nah, ya tapi jual umum. Nah ada pandangan yang berbeda di sini Pak. Tidak boleh nanti kalau berhubung di sini pakai serubung kayak perumahan itu. Nah, jadi ada pandangan tentang makan. Tapi kalau penunggunya ya nanti kalau mau beda kebutuhan juga boleh di sini juga disediakan kemahnya segala macam ada. Ya. Karena kami mengobrol di sini umumnya mau dia. Saya pikir saya kuburan ini ya yang penting tinggi ya, tidak kebanjiran. Saya beli di situ satu Alkah 5 juta. Kalau mau suami istri 2 Alkah 1 juta. Tergantung nanti siapa yang diambil di situ ya. Dan dalam kita juga bisa. Bahwa tadi langsung dia juta tuh. Dan kaunia sehingga mengajar penyimpangan dalam pengertian mutlaki. Pengertian takwa sudah keliru ya, apa itu takwa keliru akhirnya karena
ajaran sesat. Saya ketemu itu ada yang tidak tamatnya tidak iya, jadi ulamanya. Lu sama sembahyang, sembahyang. Banyak juga begitu. Ah, coba. Mungkin nggak kali ya. Kalau Anda baca apa itu wali? Wali itu nggak ada yang tidak punya pengetahuan tingkat tinggi. Para wali. Siapa aja yang dianggap wali mesti ilmunya tinggi. Nggak ada juga tamat tidak jadi wali. Gimana ini? Tapi ada pengikutnya. Ini luar biasa, bisa mana nih? Gimana menghadapi itu? Tantangan. Ya, tantangan keragaman tadi di masyarakat juga. Nanti dia dirajak kalau meninggal itu bisa digerakkan, dia bisa lulus sendiri. Ada tentara di sini, laporan saya, Pak Malik, di dekat rumah saya itu ada aliran yang sesat tadi, dengan sudah sembahyang. Katanya kalau meninggal nggak usah diluruskan. Akhirnya katanya nggak bisa lagi karena keras, belum di. Atau kita di kalau sunnah kan kalau sunnah mati diluruskan, ya, dihormati mayat ini karena ini mayat manusia bukan manusia. Akhirnya katanya nggak bisa digerakkan lagi karena takut. Gimana bisa meluruskan sendiri? Ajarannya sembahyang sebelum bayar sembahyang. Luar biasa. Nah ini terus lanjutkan sedikit. Nah, paradigma dan strategi dakwah dan masyarakat plural. Paradigma atau kerangka pikir bagi setiap dai dalam menjalankan dakwah pada masyarakat plural antara lain. Yang pertama, menjunjung tinggi prinsip keadilan dan keharmonisan hubungan bersama dengan kelompok agama lain yang menurutnya tidak melakukan kezaliman seperti mana yang mungkin. Jadi kalau ada kelompok agama lain di lingkungan kita, bahkan masyarakat pedesaan mungkin ada 1-2 ya. Yang kedua mungkin ada juga yang pilih Islam. Dulu semuanya muslim. Karena sekarang macam-macam, ada yang pimpinan poin, macam-macam dia desa. Ya. Nah kalau ada yang agama lain, misalnya apalagi sudah berimbang ya, 50-50, dilihat. Kalau dia tidak memerangi, kata Nabi, melakukan kezaliman, tidak memerangi, tidak mengusir kamu, ini kita tidak salah berbuat kebaikan. La yanakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ini an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Karena dia tidak membunuh kamu, tidak memerangi kamu, tidak mengusir kamu dari tempat tinggal kamu. Biarpun mayoritas atau mungkin minoritas ya agama lain. Ya, kita harus berhati-hati. Nah, ini paradigma yang pertama ya. Jangan asal kafir itu bunuh, itu bisa. Ada Al-Quran yang mengatakan ini. Ya, ini paradigma pertama. Yang kedua, paradigma untuk di kalangan internal beragama Islam itu apa? Paradigma kebenaran minimal. Asal bersahadat sama maka saudara. Mengapa alirannya? Nah, apakah nama sebutannya, ya? Apakah nama organisasinya? Asal sahadatnya sama, maka saudara. Saudara kandung dan saudara kiri. Gimana Anda melakukan saudara kandung? Ya, didatangi baik-baik, ya. Baik kita diskusi, saya pikir pandangan Anda rasanya tidak begitu, ya. Islam yang saya pahami begini. Menurut Anda gimana? Nah, saudara kandung. Ya, kita anggap sebagai saudara kandung, ya. Tapi kalau sahadatnya berbeda, alhamdulillah itu bukan kita. Ya. Apa syahadat Syiah? Apa syahadat Ahmadiyah? Betul-betul ya? Saya pernah baca ada Jemaat Ahmadiyah, ada Gerakan Ahmadiyah. Jemaat Ahmadiyah ngakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi. Tapi bukan Rasul. Tapi di syaratnya ada tambahan. Tapi kalau Gerakan Ahmadiyah sama syaratnya dengan ya. Wala awal Mirza Ghulam Ahmad radhiyallahu. Jadi 3, itu 2 kali syarat, jadi 3. Ada kelompok gitu. Nah, kalau itu sudah berbeda, itu ya bukan saudara kamu lagi, itu mungkin saudara kiri aja. Ya. Nama Islam juga ya. Tapi perlu juga dibetulkan untuk ingat
kebijakan dakwah kita. Kemudian yang kedua, semua aliran kelompok sama-sama dari kebenaran, maka jangan saling menghakimi, tapi saling mendoakan sebuah kita dapat nilai 100 yang berbeda dengan kita juga 100. Kita kebetulan misalnya NU, kalau saya awas dia, ada yang NU begini-begini, awas dia begini, ya mudahan sampai 100, kami 100. Jangan mudah sampai 30 kami 70, nah bisa. Jadi semua aliran, semua organisasi keagamaan dalam Islam, internal Islam itu menuju sesuatu yang kebenaran. Ya, caranya saja beda-beda. Jadi kita doakan saja. Yang ketiga, berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba dalam mencari kesalahan atau kejelekan. Fastabiqul khairat wa la tajassasus sayyi'at. Ya. Jadi kita yang ketiga predikannya kita harus berlomba-lomba dalam mencari kebaikan, dan kebaikan, jangan mencari-cari kejelekan. Ya. Tungau di seberang laut nampak, gajah di bawah mata tidak nampak, biasa saja. Kalau gajah di bawah mata itu nampak juga luar biasa dari keberuntung. Artinya yang kecil punya orang kelihatan busanya, tapi yang besarnya dia nggak kelihatan. Mau bilang wala tajassasus sayyi'at fastabiqul khairat. Fastabiqul khairatnya apa? Utamanya adalah ini nih, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan ini yang kurang berat. Jadi yang keempat, kesalahan individu, hak asasi, kembangkan kesalahan sosial, kesejahteraan, pendidikan, maurid panjang, hak asasinya, ya. Ada yang maurid pendek, hak asasinya. Ada yang mencabir aja pas sembahyang, hak asasinya. Coba saya sarankan jangan ada wirid. Nabi paling sedikit wirid, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, 1 kali. Tapi yang saya baca adalah Nabi itu minimal 33, 34 dengan subhanallah, alhamdulillah, subhanallah 33, alhamdulillah, Allahu Akbar 33, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallah wa asila, la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Di situ itu. Ini intinya. La haula wala quwwata illa billah. Itu yang saya pernah baca itu minimal ada begitu. Tapi ada di hadis lain minimal 10 tadi. Mencoba 10 kata baca itu. Apa? Doa pandiran. Masa doa pandiran dia lain. Assalamualaikum lah. Gitu. Mestinya jamaah itu habis jamaah, setelah selesai semua, ya mungkin bisa maghrib ngobrol-ngobrol gimana keadaannya, ya kayak halu, ya kalau Nabi kan kayak halu, kita nyanyi gimana keadaan sekian. Nah, jadi saya belum melihat apa namanya kalau hanya ikut jamaah saja tanpa ada kesempatan untuk berkomunikasi, saya pikir pahalanya tidak sempurna. Ya pahala jamaah tetap, ya. Tapi rasanya tidak sempurna karena jamaah itu mestinya ada komunikasi secara sesama umat itu. Nanya-nanya keadaan segala macam, sehingga bisa nanti saling membantu atau segala macamnya. Nah, ini di buku saya tulis ini. 3, melakukan dakwah tetap dengan kesejukan dan kelembutan. Baik, paradigma ketiga adalah melakukan dakwah tetap dengan kesejukan dan kelembutan. Nah, ya. Nah, ini jadi sebenarnya sudah umum ini. Sebab agama yang benar, Allah hanya Islam, dan selain itu bisa disebut kafir. Nah, saya ingin menegaskan bahwa Islam kafir surah Al-Baqarah jelas. Lam yakunil ladzina kafaru. Siapa itu? Min ahli kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya. Jadi lam yakunil ladzina kafaru, tidak pada senang orang kafir itu siapa? Ahli kitab, masalahnya dari Yahudi. Kemudian orang musyrikin, yang berhala itu zaman Nabi ya. Jadi orang musyrik yang berhala tidak akan meninggalkan kekafiran mereka sampai datang dan mereka bukti yang nyata ya. Nah, ini kan istilah kafir itu ya. Jadi tidak salah kalau kita mengatakan di luar Islam adalah kafir ya. Tapi dari Allah juga. Jadi orang, tapi Islam ini kita sudah paham.
Kemudian dalam konteks strategi perlu diperhatikan pendekatan kultural, jelas ini ya, secara kultural. Persuasif, pengajaran, penasihatan, pendidikan, dan berbagai kajian serta seminar dan workshop. Dakwah harus sejuk dan tegas sehingga tidak menimbulkan sesuatu yang kontraproduktif. Semua komponen masyarakat hendaknya dilibatkan seperti masyarakat yasinan, arisan, masyarakat ekonomi syariah, lembaga keuangan syariah dan lain-lain. Libatkan semua. Ya. Ini penyambar kita bulan. Nah, pendekatan struktural ini nih, perlu. Pelibatan dengan kekuasaan sebenarnya di setiap lapisan masyarakat tentu ada pemimpin mereka, baik dari bawah, dari tingkat ke bawah, dari RT RW, ketua komplek perumahan, hingga kepala desa atau lurah. Kondisi inklusif merupakan hal yang menggembirakan dan perlu dimanfaatkan bagi dakwah. Jadi kita para juru dakwah jangan lalu menganggap enteng RT RW. Ya tabik lah ya. Nah, saya pernah ceramah di sini, ada tokoh masyarakat, mantan bupati, mantan bupati, mantan anggota DPR. Hadir di situ. Kalau salah katanya bisa diturunkan beliau. Ceramah di kampung tuh. Kalau salah saya kali. Dia masih anak muda seperti Anda. Saya bilang yang terhormat Pak Prano, ya saya sebetulnya sepian kalau ceramah kali ini bukan saya. Tapi karena saya diminta oleh dia, ya nanti kalau saya salah, beliau membutuhkannya. Didahului. Kalau saya salah dan ceramah ini, ada beliau nih, sehingga kita akan membutuhkan. Begitu selesai saya ceramah, kamu berani tidak ada yang salah. Waduh, luar biasa. Kamu berani tidak ada yang salah. Nah, disesuaikan. Saya pernah juga di Khatib di daerah berapa ya? Dibisiki oleh panitia. Pak, di sini main, biasa kemunahan orang. Dakik terkenal dari Kondang hingga provinsi Kalimantan Selatan. Pas pembagi itu orang-orang. Apa yang ya? Di sini apa? Aku aja. Oh ya, saya suruh beli suruh. Oh, berubah. Perbandingan macam-macam. Jangan disusul lah. Sebebasnya kita tinggal hukum. Jadi kalau hukum itu hati-hati. Saya balik, saya curi-curi dengan apa? Alhamdulillah selesai, saya tidak perlu. Penting berdana ya. Ini tentunya tidak salahnya menyesuaikan dengan daripada diturunkan orang. Nah, tadi mau guru di sini tuan guru, mantan anggota DPR, mantan bupati, lengkap sudah. Hadir. Ada bisa ikut di sini biasanya kita bersihkan ya, drama, mambung dulu, ya, diambil dulu. Nah, sekarang ini giliran adalah sekarang ini tapi ada kita, senior kita, bila seorang salah langsung sini membuat. Begitu, assalamualaikum akhir, wah, ucap sini. Kamu rame tidak ada yang salah. Main luar biasa. Saya tidak betul itu. Nah, jadi beberapa hal praktis terkait penonton beragama. Pemahaman yang benar, efektif terhadap ajaran Islam, misalnya mengenai kesalahan individual secara sosial, meluruskan paham kehanifan. Satunya kebenaran kebaikan keindahan. Ini harus betul. Sementara ini ada di dalam masyarakat hanya cenderung mencintai kebenaran kebaikan, keindahannya ketinggalan, membuang sampah masih sembarangan. Padahal Islam itu satu kesatuan antara kebenaran, kebaikan, keindahan. Yang disebut dengan hanifah itu, lurus itu adalah cenderung kepada kebenaran, kebaikan, keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Tapi orang Banjar yang indahnya ini kurang diperlukan. Termasuk saya orang Banjar ya. Nah, hati-hati ya. Ini di sini menerangnya. Karena terkait dengan penguatan akidah, ibadah serta akhlak perlu penyadaran akan pentingnya pendidikan keluarga, meraih kualitas sesungguhnya bukan kualitasmu. Penguatan karakter individu dan bangsa menjauhkan dari narkoba dan sebagainya. Ini nanti ada khusus. Kemudian terkait penguatan kemandirian yang penanaman kepribadian Islami seperti kerja keras, berkualitas, disiplin, tidak gengsi, sederhana, mulai dari diri sendiri, melalui pembinaan kepribadian diharapkan tercapai kehidupan yang layak dan mandiri. Nanti mungkin di sini Pak Agus, bagaimana bisa tanya Pak Agus untuk bagaimana kemandirian. Ya, terkait dengan politik dan budaya, menghidupkan amal ma'ruf nahi munkar sehingga terjadi kontrol sosial yang efektif.
penyimpangan dari kata-kata manipulasi yang akan berdampak bagi merebaknya ke kalimat. Jadi kontrol sosial atau amar ma'ruf nahi munkar ini ya melemah ya di kalangan kita. Ini perlu dihidupkan. Terkait dengan keragaman budaya atau tradisi masyarakat, perlu penyadaran akan perbedaan penting antara tradisi sunnah hasanah dan sunnah Rasulullah tadi. Nah ini kan, ya, ini. Kalau Rasulullah SAW, man sanna sunnatan hasanatan fa'amila biha kana lahu ajruha ya. Wa mislu ajru man amila biha la yanqasu min ujurihim syai'an. Tapi di sini sayyatan sayyi'ah hasanah, man sanna sayyatan sayyi'ah hasanah, sunnatan sayyi'ah, dapat juga dosanya. Di sini dapat. Jadi sini terjemahannya sunnatan hasanatan ini man sanna sunnatan hasanatan ini sunnatan di sini bukan sunnah Rasulullah, di sini tradisi. Jadi kalau Anda lihat ada Wahyu Mulo tradisi, ada khatam Quran tradisi. Saya ingat dulu waktu saya kecil khatam Quran dipakai pakaian Arab itu, kayak gamis kecil segala macam itu ya. Sehingga berat kilo turunnya. Udah tahu, turun ke rumah kita sekilo, berat orang kita. Itu mempengaruhi nanti anak-anak kecil yang lain untuk juga mengatakan Al-Quran. Tradisi bagus, ya. Sunnatan hasanatan. Lalu berada mayasfa syafa'atan hasanatan, yakul lahu nasibun minha. Wa mayasfa syafa'atan sayyi'atan, yakul lahu kifrun minha. Di Quran. Siapa yang menolong seseorang dengan pertolongan yang bagus, maka dia dapat bagiannya pahala. Tapi kalau menolong orang dengan kejahatan, dapat dosa. Ya. Ini. Nah, lanjut, coba saya lanjut sedikit. Ini wahadul hadis asluhu di Muslim. Ya. Jadi ini hadis riwayat Muslim. Asalnya ini. Terkait dengan mencuri berbagai aliran rencana keislaman yang sering merasa benar sendiri, paradigma internal mencuri riba. Nah ini paradigma internal tadi. Jadi kalau syahadatnya sama dan sama, ya semacam tadi. Terkait dengan modal keyakinan di berbagai kelompok agama yang ekstrem, baik liberalis, pluralisme maupun fundamentalisme ekstrem, gejala yang masih kecil sehingga segera didekati untuk kembalikan kepada keyakinan yang mufakat. Liberalisme, pluralisme ini luar biasa, menganggap semua agama sama, ini dikembalikan dikit-dikit ya supaya ke ideologi yang mu'tabar. Terkait dengan pengulasaan luasan keislaman, perlu dilaksanakan cacing tadi, di-catch ya, kayak kita api di-catch ya, melalui diskusi. Jadi perlu ya, mumpung ada kantornya, kalau diskusi kita 10-20 orang bisa gitu ya. Nah kayak gini program diskusi ya, atau pengajian khusus pada dai bisa, khusus menyangkut pemeliharaan lingkungan hidup sebagai hal yang sangat penting, diperkenalkan sebagai wawasan baru dan merupakan salah satu dari maqasid syariah. Ini kayak jadi api mulanya ya. Kalau yang ahlinya nih kita di sini adalah dokter itu yang berikan syariat sekarang. Dokter siapa? Dari UIN tuh, yang juga di Dewan. Sukarni, Dr. Sukarni itu ahli ya masalah lingkungan ya. Kalau nanti pengajian lingkungan itu bisa dia. Pemungkas tentang pada masa saat ini hendaknya menjadikan para dai lebih inovatif, kreatif, sehingga dakwah tetap berjalan untuk mengajak masyarakat agar selalu istiqamah di jalan Allah. Dakwah itu kan menyeru agar supaya kita tetap berada di jalan Allah secara istiqamah, menyeru supaya kita amar ma'ruf nahi munkar, menyeru supaya kita selalu dapat menjalankan agama secara benar sesuai dengan prinsip sunnah wal jamaah. Tapi kalau pengajian itu pendalaman, ya pendalaman pengajian, mungkin cacing tadi kalau pengajian ya bisa ya. Saya di kompleks saya itu di Pintu Baru subuh Ahad besok. Saya pakai Salamul Wa'idin lalu itu Mutaizin itu kitabnya. Jadi naik, jadi tidak telat di naik.
Tapi pesertanya ya paling banyak 18, 12. Dikasih minuman itu. Apalagi kalau dikasih minum, tidak dikasih minum. Repot, jadi memang berat juga kita jawab. Itu pengajian itu. Ya, jadi berbagai cara prioritas masyarakat yang semakin terpencar dan semakin beragam dan dihadapi dengan berpegang teguh pada paradigma eksternal maupun paradigma internal umat beragama serta berbagai strategi dan saran praktis yang sudah diutarakan sebelumnya tadi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.